Shalom, selamat pagi. Kembali kita di pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita ya. Terlebih dahulu kita mau memuji Tuhan sebelum berdoa. Kita mau menyanyi pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang biara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Di saat kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Dudukkan kepala, kita siapkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kembali Kau hadirkan kami lewat ibadah virtual. Kami masih bersyukur Tuhan dapat beribadah. Kami bersyukur atas teknologi yang Tuhan berikan kepada kami, hingga anak didik kami yang berada di rumah dapat beribadah. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mau siapkan hati pikiran kami Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Siapkan hati anak didik kami, siapkan keberadaan mereka Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka dan konsentrasi supaya mereka dapat menyimak firman Tuhan di pagi hari ini. Bahwa juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan dia hati yang bijaksana dan hati yang dapat memberitakan Injil dan juga berkata-kata dengan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi anak ibu guru, hari ini kita mau baca firman Tuhan dari natsnya hari ini Yesaya 22 ayat 1 sampai 14 ya. Temanya bergantung
hanya kepada Allah. Ya, pagi ini kita mau siapkan Alkitab kita. Lihat Alkitabnya, ibu mau baca dari sini ya. Yang ada di rumah anak-anak kami, perhatikan ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan gembira, hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh, bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua penglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan yang berkenan dan berkuda. Dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta. Dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kelihatan perlindungan. Pada waktu itu engkau akan memandang perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air di kolam yang lama, tetapi tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan yang semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan mengundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu tidak akan kuampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Anak-anak ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan adalah pertolongan. Kita tentu pernah ya mengalami suatu peristiwa buruk, masalah lah ya. Dalam situasi sedemikian, kita biasanya akan mencari pasti ya sahabat atau orang yang terdekat yang bersandar. Seringkali mereka sahabat atau orang yang terdekat untuk bersandar. Seringkali bukan Allah pertama kita meminta pertolongan Tuhan ya, melainkan manusia yang kita anggap kuat dan juga manusia yang kita anggap bijaksana dan tempat yang mengadu ya. Di sini Nabi Yesaya menunjuk ayat 1, lembah penglihatan ya, yaitu siapakah lembah penglihatan itu? Ayat 1 yaitu Yerusalem. Isinya adalah peringatan kepada Yerusalem untuk bertobat ya, meninggalkan segala kejahatannya, berbalik kepada Tuhan ya, berbalik kepada Tuhan. Tapi mereka malah bergantung kepada kecerdikan dan kecerdikan manusia. Mereka tidak bertobat, malah mereka bergantung kepada kecerdikan diri sendiri, kepada kekuatan senjata dan juga barisan pasukan berkuda. Mereka bergantung itu kepada bangsa dan tetangga lain untuk
menolong mereka dari serangan musuh. Satu-satunya yang mereka tidak minta tolong kepada Tuhan, ya, itu makanya Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan sakit hati. Jadi para pemimpin bangsa dan kekuatan mencoba memperbaiki tembok kota. Mereka memperbaiki tembok kota. Di situ di ayat 9 dan ayat 10, pemimpin bangsa dengan kekuatan mencoba memperbaiki tembok kota, menambah cadangan air, mengumpulkan senjata untuk melawan musuh. Mereka tidak datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Apa yang mereka, ayat 9 dan ayat 10, apa yang mereka kerjakan karena tidak datang pada Tuhan, meminta pertolongan, akhirnya semua itu sia-sia. Akhirnya Yerusalem hancur. Kenapa? Apa yang mereka berbuat sia-sia. Kenapa? Mereka tidak meminta pertolongan Tuhan. Yang mereka kerjakan sia-sia. Ya, pertolongan yang sesungguhnya ada dari Tuhan. Tapi mereka mengabaikan Tuhan. Mengabaikan Tuhan. Karena mereka tidak meminta pertolongan Tuhan, akhirnya Yerusalem pun hancur dan mereka mengalami penderitaan. Anak ibu, kalau sudah Tuhan meninggalkan bangsanya, pilihannya, mereka pasti menderita karena menganggap diri mereka sendiri, kekuatan mereka dan orang lain. Kita sering bersikap seperti orang Israel, dan ketika mengalami masalah, ya, kita sering mengandalkan kepandaian, kekuatan, bahkan orang yang lain yang lebih hebat dari kita, yang sudah lebih kuat. Kita hanya mengandalkan dia dan dapat untuk menolong menyelesaikan masalah kita. Kita pikir kita datang kepada dia, oh dia lebih hebat, pasti bisa menolong kita. Kita lupa bahwa yang terhebat itu adalah Tuhan dari segalanya. Kita lupa Allah berkuasa daripada orang lain. Kita lupa bahwa hikmatnya luar biasa daripada yang lain. Karena yang memberikan kepintaran, yang memberikan hikmat adalah Tuhan. Tuhan yang lebih tinggi dari segalanya. Kita perlu berpikir, memang perlu berpikir dan berusaha untuk meminta pertolongan dari manusia. Tidak salah, tidak. Tetap, namun yang salah ialah manusia kita jadikan sumber pertolongan yang utama, bukan Tuhan. Itu yang salah. Sumber pertolongan kita yang utama adalah Allah, Tuhan Allah saja. Sebab tanpa Dia kita tidak bisa mampu menghadapi semua persoalan yang besar. Bersama Allah ada jalan keluar. Bersama Allah ada pengharapan. Ya, apa kata Tuhan dalam Matius? Marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Artinya Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan kasih masalah, Tuhan adakan masalah, Tuhan membiarkan kita menghadapinya. Bukan berarti Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan kita, tidak. Melalui masalah ini kita bersyukur. Kenapa? Kok ada masalah bersyukur? Justru dalam masalah ini kita datang kepada Tuhan. Kok tidak ada masalah? Kita nggak datang pada Tuhan. Orang nggak ada masalah kok, ya banyak itu manusia. Kalau nggak ada masalah dia nggak datang kepada Tuhan. Tapi ketika ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita dapat bersyukur, kita dapat berdoa, dan kita dapat beribadah. Berarti kita mensyukuri ada masalah, ya. Kita mensyukuri ada masalah, sehingga kita minta pertolongan kepada Tuhan. Justru orang Israel tidak ada masalah, mereka mengandalkan orang lain, bangsa lain. Tuhan murka. Kenapa? Kenapa mereka tidak datang kepadaku? Karena bangsa Israel adalah umatku. Lalu apa yang mereka kerjakan sia-sia? Mereka menderita, ya. Mereka diserahkan kepada musuh, ya. Tuhan akan menghukum mereka. Jadi anak ibu serta yang terkasih yang ada di rumah, sekarang kita punya masalah di dunia ini. Dunia, bangsa mengalami masalah. Tapi ingat, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan kasih jalannya. Misalnya kita ini sekarang Indonesia mengalami masalah COVID-19, virus. Justru di saat-saat sekarang datang kepada Tuhan, meminta Tuhan, jalan apa yang harus kami lakukan? Bangsa kami Tuhan. Oke, Tuhan kan kasih pengetahuan kepada manusia. Manusia berpikir, oh iya,
stay, harus di rumah. Oh iya, nanti dulu belum sekolah, nanti supaya virusnya jangan menular. Oh iya, ada apa penangkalnya, ada obatnya, udah mau keluar. Setelah dapat obatnya, barulah nanti kita bisa ke sekolah normal. Tuhan kasih jalan keluar, karena Tuhan adalah yang membeli hidup kita, yang mau pertolongan datang pada Tuhan, pengharapan ada Dia. Anak-anak gak perlu kecewa, gak perlu sedih. Justru di saat masalah datang, kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Pertolongan datang dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau adalah pertolongan satu-satunya dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tak berarti. Karena Engkau adalah anugerah yang besar bagi kami. Sebelum kami Tuhan, Engkau tebus, Engkau sudah dulu mati di kayu salib untuk menebus kami. Sebelum kami Tuhan datang kepada Engkau, sudah Engkau datang dari surga untuk menolong kami, melawat kami pribadi lepas pribadi, lewat masalah kami saat ini yang begitu besar dunia Tuhan. Kami yakin Engkau akan menyelesaikannya. Masalah Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Engkau lebih besar dari setiap persoalan hidup kami. Apapun itu, baik dari materi, baik dari pekerjaan, baik dari kesehatan, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menolong kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap anak didik kami yang ada di rumah. Berkati mereka, berikan kesehatan. Kami yakin dan percaya tak satu pun anak kami Tuhan mendapat penyakit. Tapi kami percaya kesehatan mereka lebih berharga. Engkau tolong mereka Tuhan. Berkati papa mama yang bekerja, berkati usaha mereka, sehingga orang tua mereka dapat menyelesaikan, dapat membiayai semua kebutuhan anak mereka. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat belajar nak.